Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Gelombang demi gelombang aura padat, darah dan daging bergoyang dalam kepompong yang dikelilingi cahaya hitam dan putih. Samar-samar ada keganasan yang sulit disembunyikan menyebar di dalam aura itu. Seolah-olah kepompong cahaya itu akan melahirkan seekor binatang yang sangat ganas. Lindong berdiri di samping Sungai Pil. Matanya sedikit cemas ketika dia melihat kepompong cahaya. Meskipun dia percaya pada Little Martin, dia masih merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Membentuk tubuh fisik bukanlah hal biasa. Bahkan para ahli yang telah melangkah ke 9 Yuan Nirvana tidak dapat melakukan hal seperti ini. Oleh karena itu, ada sejumlah besar resiko yang terlibat secara alami. Sudah bertahun-tahun sejak Lindong berkenalan dengan Little Martin. Dia juga memainkan peran penting sehingga Lindong mampu mencapai tahap saat ini. Keduanya bisa dianggap memiliki hubungan yang cukup mendalam. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada Little Martin di sini, sepertinya itu akan menjadi pukulan besar bagi Lindong. "Kamu tidak boleh mati pada saat seperti ini," ucap Lindong mengepalkan tangannya. Tiba-tiba, kepompong cahaya yang telah diam selama 4 bulan bergetar secara intens pada saat ini. Gelombang udara liar menyebar, menciptakan ombak besar di Sungai Pil ini. Kegiatan mendadak ini juga menyebabkan Lindong terkejut. Matanya buru-buru melihat permukaan kepompong cahaya benar-benar mulai mengungkapkan lapisan kilau ungu kehitaman. Semacam kekuatan hisap yang sangat ganas tiba-tiba melonjak keluar dari dalam kepompong cahaya ketika warna ungu hitam muncul. Di bawah kekuatan hisap liar dan kekerasan ini, bagian dalam Sungai Pil segera menjadi kacau. Banyak pilar cahaya yang terbentuk dari Nirvana Ki melonjak keluar dari dalam Sungai Pil. Akhirnya, itu benar-benar terserap dalam kepompong cahaya. Namun, kepompong ringan itu seperti lubang tanpa dasar. Terlepas dari berapa banyak Nirvana Ki dituangkan ke dalamnya, itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Mata Lindong sedikit terkejut ketika melihat ini. Dia bisa merasakan bahwa Nirvana Ki yang sedang berkumpul di dalam Sungai Pil dengan cepat diserap oleh kepompong cahaya dengan kecepatan yang mengejutkan. Dengan sejumlah besar Nirvana Ki yang dituangkan, kilau ungu hitam pada kepompong cahaya juga menjadi semakin padat dan tampak. Di bawah fokus Lindong, penyerapan serakah semacam ini berlanjut selama 1 hari penuh. Celestial Demon Martin ini benar-benar menakutkan. Jumlah energi yang dibutuhkan benar-benar mencapai sejauh itu. Untungnya, pelahapan yang tidak terkontrol ini tidak berlangsung lama. Hal ini hanya berlangsung sampai sore hari berikutnya, ketika suara retak kecil tiba-tiba terdengar. Suara ini tidak terlalu keras, namun itu sangat menusuk telinga Lindong. Segera, seluruh tubuhnya gemetar dan matanya melihat ke arah kepompong cahaya yang benar-benar berubah warna ungu hitam. Matanya tiba-tiba menyusut. Ini karena dia telah melihat tapak garis retak perlahan menyebar. Garis retak muncul satu demi satu. Setengah jam kemudian, mata Lindong tak berkedip menyebar ke seluruh kepompong cahaya. Cahaya hitam ungu misterius dan dalam merembes keluar dari dalam garis-garis retakan itu. Sebuah potongan dari kepompong cahaya akhirnya jatuh ketika jumlah garis retakan telah mencapai batasnya. Selanjutnya, kepompong cahaya besar langsung meledak di depan mata Lindong yang menyusut. Sebuah cahaya ungu hitam yang sangat megah langsung keluar ke awan, muncul seperti atrium. Seluruh langit telah ditutupi oleh cahaya misterius, cahaya hitam keunguan pada saat ini. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya menatap tajam pada cahaya ungu yang menembus. Sosok hitam yang sangat besar perlahan-lahan berkumpul di tempat itu. Setelah itu, kaki besar keluar dari cahaya itu. Ini mengakibatkan badai liar dan kekerasan menyapu. Sepasang mata bersinar berwarna ungu muncul dari dalam tirai hitam ungu. Setelah itu, ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lolongan tajam, membawa semacam sukacita liar dan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Sungai Pil di bawah juga terguncang, menciptakan banyak ombak besar lagi. Gelombang sonik itu menyebar ke segala arah, dan Lindong juga terbungkus di dalamnya. Melihat ini, Lindong melambaikan tangannya, dan penghalang cahaya melingkar menyebar keluar dari dalam tubuhnya, menutupinya. Lindong tidak peduli tentang riak di penghalang cahaya emasnya. Matanya menatap tajam ke langit. Tirai cahaya ungu kehitaman di tempat itu berangsur lenyap. Setelah itu, Demonic Beast setinggi ratusan kaki muncul di depan matanya. Sepasang sayap kelelawar besar perlahan-lahan menyebar di belakangnya, muncul seolah menutupi langit.
Ada dua lengan ungu kehitaman yang tebal dan besar. Sepertinya ada beberapa simbol misterius yang berkedip di atasnya, memancarkan perasaan yang menakutkan. Lengan-lengan itu sangat besar, dan kuku-kuku tajam mereka berkilauan dengan dingin. Ketajaman semacam itu sedemikian rupa, sehingga Lindong merasa tubuhnya berubah kedinginan saat melihat ini. Dia tidak meragukan bahwa sepasang cakar ini memiliki kekuatan yang menakutkan yang bisa dengan mudah merobeknya. Monster raksasa itu melayang di langit. Sepasang sayap kelelawar besar di punggungnya mengepak perlahan. Sebuah aura yang tidak bisa dijelaskan tersapu keluar dari dalam tubuhnya. Ini adalah binatang menakutkan. Perasaan semacam ini, bahkan naga hijau yang telah dilihat Lindong sebelumnya tampak sedikit lemah jika dibandingkan dengan sosok ini. Apakah ini tubuh sebenarnya dari Celestial Demon Martin? Gumam Lindong melihat binatang raksasa ini yang menyebabkan dia merasakan tekanan yang sangat besar. Matanya dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Di masa lalu, dia selalu mendengar Little Martin mengatakan betapa hebat dan tak terkalahkannya dia itu. Namun, Lindong tidak pernah menganggap itu serius di hatinya. Hanya setelah dia secara pribadi melihat tubuh sebenarnya dari Celestial Demon Martin, dia tidak punya pilihan selain percaya bahwa suku ini benar-benar memiliki aura mendominasi menakutkan yang bisa melahap suku naga. Heavenly Demon Martin perlahan-lahan menurunkan kepalanya setelah itu, dan sepasang mata ungu hitam misterius dan unik memandang ke arah Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, matanya membuat kontak. Kontak mata itu berlangsung sesaat, sebelum kilatan dingin yang sangat tajam tiba-tiba ditembakkan dari Celestial Demon Martin. Kedua sayapnya mengepak, dan itu benar-benar berubah menjadi sinar cahaya yang ditembak keluar. Cakar emas yang bisa dengan mudah menembus ahli 3 Yuan Nirvana langsung menembak ke arah Lindong. Adegan ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Matanya hanya menatap sepasang mata ungu hitam itu. Penutup tubuh emas yang awalnya melilit tubuhnya tersebar pada saat ini. Lindong bisa melihat emosi akrab dalam sepasang mata itu. Dia tidak percaya kenapa Little Martin akan menyerangnya. Kecepatan Little Martin begitu cepat menembus langit, membawa bayangan gelap besar yang muncul di udara di atas Lindong. Tekanan itu cukup untuk membuat seseorang gemetar ketakutan. Mata ungu hitam Little Martin menatap Lindong. Cahaya dingin yang tajam itu menjadi semakin padat. Detik berikutnya, cakarnya terayun keluar. Namun, cakar tiba-tiba berubah arah tepat ketika hendak menyentuh tubuh Lindong. Sebaliknya, itu benar-benar hancur menuju ruang kosong di belakang Lindong. Suara agak dingin milik Little Martin bergema di atas ruang ini setelah angin tajam dari cakarnya melesat keluar. "Keluar kau sekarang," ucap Celestial Demon Martin. Ketika cakar Little Martin digesek di udara, tampaknya bahkan dimensi ruang pun terkoyak. Ekspresi wajah Lindong berubah drastis pada saat ini. Namun, ekspresi wajahnya tidak berubah karena serangan Little Martin, melainkan karena apa yang diteriakkan oleh Little Martin tadi. Apakah ada seseorang yang bersembunyi di tempat ini? Dia telah berlatih diam-diam selama beberapa bulan ini dan tidak merasakan kehadiran orang lain. Namun, apalagi arti kata-kata Little Martin? Apakah seseorang memata-matai mereka selama ini? Saat pikiran ini terwujud dalam pikiran Lindong, sebuah getaran dingin menembus seluruh tubuhnya. Cahaya emas kemilau melonjak keluar dari tubuh Lindong. Dengan sentakan kakinya, Lindong terbang ke langit. Kemudian dia membuat tikungan tajam di udara dan menatap serius pada ruang kosong di mana serangan Little Martin diarahkan. Serangan Little Martin sangat kejam, bahkan mata Lindong membeku ketika dia menyaksikan kekuatan semacam itu. Benar-benar layak disebut Celestial Demon Martin. Serangan Anda selalu tanpa ampun, ucap suara yang datang. Di bawah tatapan terpaku dari Lindong, riak berombak aneh dari ruang kosong muncul. Kemudian terdengar suara tawa orang tua. Saat suara itu datang, sebuah tangan keriput keluar dari dalam dan melambai ringan. Embusan angin yang lembut meniup dan mengusir cakar tajam milik Little Martin yang sangat kuat. Tubuh besar Little Martin sedikit mundur. Tampilan suram muncul di mata ungu kehitamannya. Kemudian dia turun dari langit dan mendarat di samping Lindong. Sayap kelelawar yang sangat besar mengepak sedikit, membentuk badai dan melindungi Lindong. "Siapa dia?" ucap Lindong bertanya dengan lembut. "Saya tidak tahu, tapi dia cukup kuat. Kita lebih baik berhati-hati. Tubuh fisik saya baru saja terbentuk, dan saya belum sepenuhnya memulihkan kekuatan saya," ucap Little Martin menggelengkan kepalanya. Alis Lindong terlipat sedikit. Dia tidak mengerti mengapa seorang praktisi misterius bisa muncul di kedalaman aula naga hijau. Tatapan Lindong dan Little Martin terpaku pada ruang terdistorsi, menunggu sesuatu terjadi. Akhirnya, sosok keriput muncul perlahan.
Sosok itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian besar yang dibuat secara kasar. Gelombang energi kuat bisa dirasakan dari tubuhnya. Selain itu, wajahnya biasa-biasa saja. Jika bukan karena penampilan misteriusnya, Lindong akan memperlakukannya sebagai orang tua biasa. Orang tua itu tampak tersenyum pada Lindong dan Little Martin yang waspada tanpa menunjukkan tanda-tanda agresi. Pada saat yang sama, dia melihat tempat ini dengan tidak terburu-buru. Jadi, ini adalah kedalaman aula naga hijau. Tampaknya, sisa fragmen orang itu sudah menghilang. Jika tidak, orang tua seperti saya tidak akan bisa masuk ke tempat ini, ucap orang tua itu. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong mengangkat alisnya sedikit. Sisa bayangan yang dibicarakan adalah Kingxi, dan karena sisa bayangannya sudah menghilang, dimensi ruang ini telah kehilangan perlindungannya, sehingga memungkinkan lelaki tua yang tidak diketahui ini untuk menerobos masuk. Salam tetua. Lindong menatap pria itu dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Nada suaranya agak sopan. Meskipun Lindong tidak tahu apa-apa tentang asal lelaki tua ini, dia tidak tampak seperti individu yang sederhana, dan yang terbaik adalah tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Jangan khawatir, saya hanya ingin tahu tentang tempat ini. Selama bertahun-tahun, saya telah mencoba untuk memasuki tempat ini, tetapi selalu tidak berhasil, ucap orang tua itu sepertinya menangkap kekhawatiran Lindong. Ekspresi wajah Lindong tidak berubah, tetapi pikirannya berputar. Medan perang kuno hanya terbuka selama perang Hundred Empire. Jika orang tua ini bisa datang sesuka hati, itu menyiratkan bahwa lelaki tua ini memang bukan individu biasa. Aku takut kamu memang memata-matai kami, ucap Little Martin mencemooh. Saya hanya tertarik pada anak muda ini, ucap orang tua itu tertawa sambil melihat Lindong. Dia kemudian melanjutkan, saya pikir seseorang yang memiliki simbol leluhur melahap akan menjadi entitas yang agak fenomenal di alam semesta setelah ia dewasa di masa depan, ucap orang tua itu lagi. Mata Lindong sedikit tenggelam. Tentu saja dia tahu tentang pentingnya simbol leluhur melahap. Artefak ini cukup kuat untuk membangkitkan keserakahan banyak praktisi. Jika orang tua ini juga menyukainya, itu akan merepotkan untuk Lindong sekarang. Cahaya ungu gelap di mata Little Martin memadat. Ada aura yang sangat tirani yang keluar dari matanya. Jelas, itu adalah tanda bersiap untuk menyerang begitu ada pertentangan muncul. Saya tidak punya niat bertarung dengan Anda. Meskipun Anda adalah seorang Celestial Demon Martin, Anda baru saja membentuk tubuh fisik Anda, dan kekuatan Anda belum pulih ke bentuk puncak Anda. Karena itu, kamu tidak akan cocok untukku, ucap orang tua itu tertawa acuh tak acuh. Rupanya, dia tidak peduli dengan aura agresif Little Martin. Kenapa tidak mencobanya? Ucap Little Martin. Matanya panas. Saat hendak mengambil tindakan, Lindong melambaikan tangannya dan menghentikan Little Martin. Dia tahu bahwa lelaki tua itu berbicara tentang kebenaran. Bahkan jika dia bergabung dengan Little Martin, mereka tidak akan cocok untuk orang tua ini. Karena Elder tidak memiliki niat buruk, tampaknya kami berdua tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa. Karena kami baru saja menyelesaikan pelatihan kami tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau begitu, kami undur diri, ucap Lindong tersenyum rendah pada lelaki tua itu. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal dan bersiap untuk pergi bersama Little Martin. Anak muda Lindong, saya agak tertarik dengan Anda, dan oleh karena itu, saya akan memberitahu Anda sesuatu. Setelah teman Anda, Celestial Demon Martin yang berdiri di samping Anda, mengungkapkan identitasnya, Anda akan berada dalam masalah besar, ucap pria tua itu tiba-tiba menatap Lindong dan berkata dengan jelas. Lindong membeku, tiba-tiba alisnya terajut. Elder, apa yang Anda maksudkan dengan kata-kata ini? Ucap Lindong. Hubungan wilayah Suan Timur dengan kota binatang tidak sepenuhnya damai. Kedua belah pihak telah mengangkat pedang beberapa kali. Saat ini, beberapa anggota inti sekte super wilayah Suan Timur telah dibunuh oleh anggota kota binatang setan. Selanjutnya, suku yang bertanggung jawab atas sebagian besar pembunuhan ini adalah suku Celestial Martin yang terkenal. Oleh karena itu, jika teman Anda, Celestial Demon Martin, mengungkapkan identitasnya sekarang, Anda tidak hanya tidak akan dipilih oleh sekte super itu, Anda bahkan dapat membawa bencana yang menghancurkan bagi diri Anda sendiri, ucap orang tua itu. Ekspresi wajah Lindong berubah sedikit, mengingat statusnya saat ini. Sudah jelas bahwa dia tidak tahu tentang dendam seperti itu. Kakek Martin tidak membunuh orang-orang Anda, ucap Little Martin meraung dengan dingin. Anda tidak perlu terus menatap saya.
Saya tidak punya dendam terhadap suku Celestial Martin. Jika tidak, tentu saya tidak akan berbicara pada kalian dengan cara damai seperti ini. Saya hanya tidak ingin orang terburu-buru seperti Anda mengungkapkan identitas Anda dan menarik masalah yang menghancurkan bagi orang muda di samping Anda ini, ucap orang tua ini lagi. Mata Little Martin sedikit rileks. Akhirnya dia mendengus dingin dan tidak berkata-kata lagi. Lindong menghela nafas dalam-dalam. Kemudian dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinjunya ke arah pria tua itu dan berkata, "Elder, terima kasih banyak untuk pengingatnya. Saya akan memastikan bahwa teman saya mencoba yang terbaik untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai Celestial Demon Martin di wilayah Swan Timur ini." Meskipun Little Martin memiliki tubuh binatang setan, dia memiliki banyak trik di lengan bajunya. Selama dia tidak menampilkan bentuk fisiknya saat ini, orang biasa tidak akan mendeteksi identitasnya sebagai Celestial Demon Martin, ucap Lindong. Sudah takdir kita bisa bertemu satu sama lain di tempat seperti ini. Saya hanya memberi Anda beberapa saran. Namun, saya merasa bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan, ucap orang tua itu menatap tajam ke arah Lindong dan tersenyum. Saya agak penasaran untuk melihat bagaimana Anda akan menonjol dalam Perang Hundred Empire mendatang. Kali ini, Perang Hundred Empire memiliki beberapa individu yang sangat merepotkan dan jahat, ucap pria tua. Saya akan mencoba yang terbaik, ucap Lindong menjawab dengan lembut. Dia berasal dari kekaisaran peringkat rendah. Dibandingkan dengan bakat-bakat para ahli super yang menikmati sumber daya melimpah, secara alami ada beberapa perbedaan. Praktisi dari kekaisaran super itu telah mendominasi peringkat emas Nirvana di Perang Hundred Empire selama bertahun-tahun. Saya pikir jika seseorang dari kekaisaran peringkat rendah dapat mengambil tempat di antara mereka, itu akan sangat menarik, ucap orang tua itu tertawa bercanda. Peringkat emas Nirvana, ucap Lindong sedikit terkejut. Peringkat emas Nirvana dan peringkat Nirvana berbeda satu kata, namun Lindong jelas dapat merasakan bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara keduanya. Orang tua itu hanya tersenyum tanpa menjelaskan apapun, dan dengan sentakan tubuhnya, lelaki tua itu perlahan memudar. Setelah beberapa saat, dia benar-benar menghilang dari dimensi ini. Lindong agak bingung pada pria tua itu yang asal-usulnya misterius, namun cara dia berbicara halus dan tak terlukiskan. Lindong hanya bisa menggeleng tak percaya. Orang tua itu pasti adalah anggota sekte super, ucap Little Martin akhirnya membuka mulutnya. Lindong mengangguk sedikit. Selain dari sekte super yang mengendalikan dimensi ini, tidak akan ada orang lain yang bisa keluar masuk medan pertempuran kuno sesuka hati. Little Martin, ubah tubuhmu ke bentuk manusia. Jika Anda meninggalkan tempat ini dengan bentuk seperti itu, saya khawatir ini dapat menyebabkan keributan, ucap Lindong. Setelah diingatkan oleh orang tua misterius, Lindong tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati. Baik, Little Martin mengangguk mendengarkan kata-kata Lindong. Cahaya ungu hitam yang padat melonjak keluar dari tubuhnya dan tubuh besar Little Martin mulai menyusut dengan cepat. Saat cahaya bersinar, tubuh Little Martin akhirnya menjadi seukuran manusia. Setelah cahaya itu hilang, sosok manusia muncul. Ekspresi wajah sosok ini sedikit kaku. Sosok di depan Lindong ini adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian ungu hitam. Pemuda ini sangat elegan dan tampan. Sesaat, Lindong tercengang. Dia tidak bisa mengasosiasikan Little Martin yang licik dan kejam di masa lalunya dengan fitur wajah manusianya ini. Hehehe, kamu tampak sangat terkejut, ucap Little Martin tertawa kering. Kejutan dalam pikiran Lindong berlangsung sesaat. Dia menatap aneh pada Little Martin, dan kemudian semburat ekspresi tersenyum muncul di matanya. Bocah, ekspresi seperti apa itu? Meskipun kakek Martin ini dianggap sebagai seorang pemuda di suku Celestial Demon Martin, jumlah tahun yang saya jalani masih lebih banyak daripada Anda. Tidak ada kerugian bagimu untuk memanggilku kakek Martin, ucap Little Martin. Lindong tertawa kecil dan mengabaikannya. Setelah melihat ini, Little Martin tahu bahwa sekali bentuk manusianya terungkap, gambar wibawa dan cerdik yang dia bangun dengan susah payah untuk Lindong akan benar-benar hancur. Sepertinya dugaan saya benar, ucap Lindong meregangkan pinggangnya dan menatap tersenyum pada Little Martin yang memiliki wajah muram. Kadang-kadang, dari nada Little Martin, Lindong dapat merasakan bahwa meskipun Little Martin memiliki lebih banyak pengalaman daripada dirinya, dia masih tidak memiliki aura wibawa dari seorang pria tua yang telah mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Karena Anda sekarang telah memulihkan tubuh fisik Anda, apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Ucap Lindong mengubah topik. Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya pertama-tama akan mengikutimu.
Meskipun saya telah memulihkan tubuh fisik saya masih membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan kembali kekuatan yang saya miliki di puncak saya. Little Martin berpikir sejenak. Selanjutnya, orang seperti Anda selalu membuat masalah dimanapun Anda pergi. Jika kakek Martin ini meninggalkan Anda, saya khawatir saya harus segera kembali dan mengumpulkan mayat Anda, ucap Little Martin sedikit tertawa. Lindong tidak peduli dengan kata-kata yang biasa digunakan dari Little Martin saat dia melihat orang ini yang bahkan lebih dingin dan tampan dari Pangeran Kekaisaran Yan Agung Moling. Sedikit kehangatan melintas di hatinya. Lindong tahu bahwa Little Martin tidak ingin pergi karena dia khawatir tentang Lindong yang akan bepergian sendirian di wilayah Suan Timur. Setelah mengerucutkan bibirnya, Lindong mengulurkan tangannya dan menepuk Little Martin dengan ringan di pundaknya, lalu berkata dengan lembut, "Saudaraku." Keduanya berkenalan satu sama lain pada saat terendah mereka. Setelah bepergian bersama selama beberapa tahun terakhir, hubungan mereka semakin dalam. Little Martin dengan cepat menepis tangan Lindong, kemudian dia menoleh. "Bocah, bisakah kamu tidak melakukan hal semacam ini? Itu sangat norak," ucap Little Martin. Lindong tertawa dan kemudian berkata, "Setelah meninggalkan tempat ini, selama kita berada di wilayah Suan Timur dan tidak dalam situasi kritis apapun, jangan pernah mengungkapkan identitas Anda sebagai Celestial Demon Martin. Selama Anda mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan identitas Anda, tidak banyak orang yang dapat mengenali siapa Anda sebenarnya," ucap Lindong. "Sebagian besar kekuatan Celestial Martin bergantung pada tubuh asli itu. Jika saya tidak menggunakan tubuh itu, kekuatan saya akan berkurang sangat jauh," ucap Little Martin mengerutkan alisnya. "Itu masih lebih baik daripada menarik perhatian sekte super yang memiliki dendam terhadap suku Celestial Demon Martin. Jangan khawatir, masih ada aku dan Little Flame. Bukan hal yang mudah untuk mendorong kami ke dalam kesulitan seperti itu," ucap Lindong meyakinkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Little Martin hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mereka, sekte super, mampu membangun diri mereka dengan sukses di tanah luas ini selama ribuan tahun, dan bahkan bertentangan dengan berbagai ras dari kota setan pada saat yang sama. Kekuatan semacam itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lindong puas ketika melihat Little Martin menerima dan setuju. Lindong tidak tertarik menyelidiki masalah konflik apa yang dimiliki oleh suku Celestial Demon Martin dengan beberapa sekte super di wilayah Suan Timur. Yang dia tahu adalah bahwa Little Martin adalah saudaranya. Tampaknya, jika saya memasuki sekte super di masa depan, kita harus menemukan salah satu yang tidak memiliki dendam terhadap suku Celestial Demon Martin. Jika tidak, kita akan berada dalam masalah, gumam Lindong. Saat pikiran ini terlintas di pikiran Lindong, dia tiba-tiba teringat pada lelaki tua misterius yang dia temui sebelumnya. Orang tua itu pasti menjadi anggota sekte super, dan sepertinya mereka tidak memiliki dendam terhadap suku Celestial Demon Martin. Satu-satunya masalah adalah Lindong tidak tahu sekte super mana asal lelaki tua itu, karena sepertinya sekte super itu akan menjadi pilihan yang baik untuk mereka juga. "Ayo pergi," ucap Lindong, membuang banyak pikiran di kepalanya. Waktu yang mereka habiskan di dimensi ini tidaklah singkat. Tampaknya, situasi di Ancient Battlefield atau medan pertempuran kuno sekarang semakin bergejolak. Itu karena perang Hundred Empire yang sebenarnya akan dimulai segera. Setelah hampir 1 tahun dari berbagai pelatihan yang sunyi dan sulit, para praktisi yang biasanya menyembunyikan diri dari publik akan menampilkan gigi taring mereka yang tajam dan berusaha menjadi entitas yang mempesona di medan pertempuran kuno ini. Sekali lagi, kunci rahasia kuno muncul di telapak tangan Lindong. Segera setelah itu, banyak sinar cahaya yang menyilaukan dan pusaran terbentuk secara bertahap. Saat pusaran mulai terbentuk, Lindong memandang sekilas pada dimensi ini. Tempat ini memang tempat pelatihan yang berharga bagi para praktisi nirvana. Namun, sayang sekali, dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Setelah merasa sedikit emosional, Lindong memutuskan untuk tidak menunda lagi dan mengambil langkah maju ke dalam pusaran. Di belakangnya, Little Martin juga segera mengikuti. Akhirnya, di bawah serangkaian undulasi ruang, pusaran menghilang. Setelah itu, dimensi ini menjadi sunyi sekali lagi dan menunggu kedatangan individu berikutnya. Sementara itu, ketika Lindong dan Little Martin melangkah ke pusaran dan meninggalkan kedalaman aula naga hijau, di dimensi lain, sosok berotot yang duduk di atas gunung mayat perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Saat sosok itu membuka matanya, cahaya merah tampak di matanya. Sebuah aura buas yang tak terlukiskan menyapu keluar dari tubuhnya seperti badai. Tokoh yang seperti menara yang duduk itu secara alami adalah Little Flame. Saat ini, ada banyak bekas luka mencolok di seluruh tubuhnya. Sulit membayangkan seperti apa pertempuran intens dan menghancurkan yang dia alami di dimensi ini.
Little Flame saat ini sangat mirip dengan Terminator. Little Flame mengangkat kepalanya. Dia kemudian menatap tanpa emosi pada harimau bercahaya merah darah. Setelah itu menelan seluruh harimau bercahaya merah darah itu. Setelah menelan harimau bercahaya merah darah, cahaya merah di sekitar tubuh Little Flame tampaknya menjadi lebih padat. Segera setelah itu, dia perlahan berdiri dan melihat dimensi kosong dengan mata darahnya. Kemudian, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Cahaya merah di matanya menghilang dan digantikan dengan sedikit kebahagiaan. Apakah kakak besar telah keluar dari pelatihan? Gumam Little Flame. Kemudian, dengan genggaman tangannya, kunci rahasia kuno muncul. Pelatihan yang dia miliki sudah mencapai batasnya. Alasan mengapa dia tidak pernah meninggalkan tempat ini adalah karena dia menunggu berita tentang Lindong. Saat ini, karena Lindong sudah keluar dari Aula Naga Hijau, Little Flame secara alami tahu bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Setelah itu, dia melangkah maju dan masuk ke pusaran berputar dan meninggalkan tempat ini. Setelah pusaran itu menghilang, ruang di dekatnya mulai sedikit berubah dan sesosok tua muncul. Itu adalah orang tua misterius yang Lindong jumpai sebelumnya. Pada saat ini, lelaki tua misterius itu melihat ke tempat di mana Little Flame menghilang dan menggunakan tangannya yang keriput untuk mengelus jenggotnya. Matanya tampak takjub. Aula harimau putih ini dikenal luas dan penuh aura pembunuh. Setiap individu biasa yang memperoleh warisannya akan segera menjadi mesin pembunuh haus darah. Lelaki tua misterius kemudian tersenyum lembut dan bergumam lagi. Teman Lindong itu tampaknya juga rumit. Kali ini akan ada pertunjukan hebat di perang 100 Empire. Saya tidak yakin sejauh mana mereka bisa melangkah. Para penjahat super sekte itu bukanlah orang yang mudah ditangani. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya dalam diam, pria tua misterius mengacungkan lengan jubahnya dan menghilang sekali lagi. Menjadi kota simbolis di wilayah barat laut, aula kuno ini cukup hidup. Selain itu, sejak munculnya Triceratops kuno, lalu lintas manusia di tempat ini sangat padat. Bahkan setelah berbulan-bulan, tempat ini masih terus berkembang. The Ancient Triceratops atau tempat harta karun telah dibuka cukup lama. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang telah memperoleh beberapa harta, terus-menerus keluar dengan sukacita liar. Selanjutnya, dengan perang 100 Empire semakin dekat, karenanya banyak ahli yang ingin meningkatkan kekuatan mereka di sini. Demikian pula, jumlah ahli yang tertarik ke aula kuno ini juga meningkat dengan ganas. Berbagai kerajaan peringkat tinggi menyerbu ke tempat ini. Pertarungan secara alami akan mengikuti dengan peningkatan jumlah orang di sini. Oleh karena itu, setelah 2 bulan atau lebih, sebagian besar harta dan warisan dalam Triceratops kuno telah diperoleh oleh orang lain. Itu juga mengakibatkan orang lain tidak punya pilihan selain kembali dengan tangan kosong. Karena itu, masalah kemudian terjadi. Karena mereka tidak lagi dapat memperoleh harta apapun, mereka hanya bisa saling merebutnya. Ini adalah tempat di mana kekuatan dihormati. Kelahiran pikiran-pikiran ini pada dasarnya menyebabkan kota aula kuno ini menjadi kacau dalam satu malam. Orang-orang yang telah kembali dari Ancient Triceratops dengan hadiah besar tidak punya waktu untuk bersenang-senang ketika mereka sudah menjadi fokus dari banyak mata yang tamak, merenggut dan melawan. Peristiwa semacam itu terjadi di setiap bagian kota. Tentu saja, terlepas dari seberapa kacau tempatnya, pada akhirnya ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Setelah banyak menyeret kekuatan di dalam aula kuno ini, faksi-faksi yang telah mendominasi tempat ini di masa lalu telah lama mundur. Ketika seseorang berjalan di kota kuno yang sangat besar ini, seseorang pasti akan berkumpul di tengah aula berwarna emas. Tempat itu adalah tempat yang paling menarik perhatian di seluruh kota. Dikatakan bahwa ada faksi yang cukup kuat berada di menara atas seluruh kota, sampai tidak ada yang berani berbicara kembali. Mereka bukan dari kekaisaran peringkat tinggi, sebaliknya mereka adalah kerajaan super. Wilayah barat laut dipenuhi dengan banyak kerajaan dan mereka seperti bintang di langit. Namun, semua orang tahu bahwa di antara banyak kerajaan ada sejumlah kecil dari mereka yang berdiri di puncak. Itu adalah kerajaan super. Di wilayah barat laut ini, jika seseorang menggambarkan sekte super sebagai raja, kerajaan super ini akan menjadi seperti tuan. Meskipun kekuatan dan fondasi dari kekaisaran super ini kurang jika dibandingkan dengan sekte super itu, kekuatan mereka juga pada tingkat yang tidak bisa diremehkan. Orang-orang jenius yang telah keluar dari kerajaan super itu tidak hanya memiliki bakat luar biasa, tetapi fondasi mereka juga sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan biasa. Saat mereka memasuki medan perang kuno ini, mereka sudah berada di puncak.
Oleh karena itu, Kekaisaran Super adalah eksistensi terkuat di Ancient Battlefield atau medan perang kuno ini. Kemanapun mereka pergi, tidak ada kerajaan lain yang berani menyinggung mereka. Awalnya, tidak ada Kekaisaran Super yang ada di wilayah barat laut ini. Kekaisaran Super ini muncul di aula kuno setelah Ancient Treasure Trove atau tempat harta karun muncul. Sepertinya mereka tertarik pada Ancient Treasure Trove ini. Namun, semua orang bingung mengapa kerajaan super ini tidak menyerang dan merebut harta orang lain seperti yang mereka duga setelah dengan paksa menempati aula berwarna emas itu. Sebaliknya, mereka tetap diam. Sikap mereka tampak seolah sedang menunggu sesuatu. Namun, segera ada beberapa berita yang mulai menyebar. Orang-orang dari Kekaisaran Super itu memang menunggu di sini karena harta karun. Namun, mereka memiliki standar yang cukup tinggi. Harta karun biasa secara alami tidak menarik perhatian mereka. Apa yang mereka inginkan adalah 4 warisan sekte misterius besar. Berdasarkan berita yang tersebar, warisan dari 4 sekte misterius besar telah diperoleh oleh Liu Bei, Yansen, dan Lindong. Selain itu, kelompok Lindong yang tampaknya paling lemah telah benar-benar memonopoli 2 warisan sekte misterius besar. Dan berita yang lebih mengejutkan yang menyebar setelah berita ini, yaitu selama pertarungan untuk warisan, Lindong sebenarnya telah mengalahkan Tianchen, Musou, dan Jiangsan, 3 dari penguasa wilayah barat laut. Terlepas dari berapa banyak orang mengejek ketika berita ini tersebar, seluruh kota tampaknya telah menjadi diam setelah Tianchen dan 2 orang lainnya keluar dari Ancient Treasure Trove dengan cara yang putus asa. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seseorang dari kekaisaran peringkat rendah benar-benar mampu mencapai tingkat yang menakutkan. Setelah semua orang menyadari niat dari Kekaisaran Super ini, cukup banyak orang benar-benar ingin melihat seperti apa kinerja Lindong yang terus melakukan keajaiban di depan lawan yang menakutkan seperti ini. 1 bulan yang lalu, ketika mereka menunggu dengan niat jahat seperti itu, aktivitas yang tidak biasa telah muncul di ruang aula kuno. Setelah itu, kelompok Liu Bei dan Yansen benar-benar langsung keluar dari ruang di depan fokus seluruh kota. Sekelompok orang ini baru saja muncul. Ketika itu segera membangkitkan perhatian Kekaisaran Super yang hadir di aula besar berwarna emas. Pada saat yang sama, beberapa ahli kerajaan super mengungkapkan diri. Namun, semua orang sedikit terkejut menemukan bahwa pertempuran besar yang mereka antisipasi tidak terjadi. Kedua belah pihak memiliki wajah yang serius sejenak sebelum kedua belah pihak merasa sedikit waspada terhadap satu sama lain. Setelah itu, kerajaan super benar-benar menyerah dan kembali. Cukup banyak orang yang sedikit tertegun karena hal ini. Namun, hanya mereka yang berpengetahuan luas yang menyadari bahwa Liu Bei dan Yansen juga memiliki latar belakang yang cukup kuat di belakang mereka. Sangat mungkin bahwa Kekaisaran Super telah mempertimbangkan situasi ini. Liu Bei dan Yansen memiliki latar belakang yang cukup kuat, tetapi Lindong berasal dari kekaisaran peringkat rendah. Oleh karena itu, tidak ada Kekaisaran Super atau kerajaan tinggi yang mendukungnya. Karena itu, setelah dia berani mengungkapkan dirinya nanti, sepertinya dia harus dengan patuh menyerahkan warisannya pada kerajaan super. Di medan pertempuran kuno ini, pamor dari Kekaisaran Super jelas bukan sesuatu yang bisa ditentang seseorang yang berasal dari kekaisaran tingkat rendah. Kekaisaran Gan Agung. Ini adalah kerajaan super yang hadir di aula kuno ini. Nama yang dapat menyebabkan hati banyak orang gemetar ketakutan. The Great Gan Empire atau Kerajaan Gan Agung memiliki 3 raja dan 4 jenderal. Semua orang ini adalah orang-orang terkenal di peringkat nirvana. Kekuatan mereka sudah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Pada saat ini, 2 dari 4 jenderal dari Kekaisaran Gan Agung diam-diam menunggu di aula kuno ini untuk kedatangan Lindong. Mereka adalah Jenderal Api Su Tianhuo dan Jenderal Gunung Mu Huang. 2 individu hebat yang pernah mengguncang medan pertempuran kuno. Mereka adalah jenius dan elit sejati. Tak terhitung jumlah orang di aula kuno semua dengan cemas mengantisipasi pertarungan yang akan segera meletus. Ini karena mereka semua ingin tahu apakah pemuda dari kekaisaran tingkat rendah itu akan dapat terus menciptakan keajaiban di hadapan individu-individu agung ini. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan melihat pusaran riak spasial yang tiba-tiba muncul di angkasa. Semua dari orang-orang ini tertegun sejenak. Setelah itu, 2 sosok yang tampak akrab dan muda secara bertahap muncul dari dalam pusaran. Segera setelah itu, suara ribut yang tidak terkendali dan tajam terdengar dengan cara menusuk telinga. Lindong telah muncul. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita